Pagi itu langit terlihat mendung, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari yang biasa untuk Laras. Di sebuah rumah kontrakan kecil yang berdiri di pinggiran kota Bogor, Laras menatap kosong ke jendela sambil memegang secangkir kopi yang sejak tadi tak disentuh. Matanya sembab. Semalam ia kembali menangis. Namun kali ini bukan karena masalah rumah tangga biasa, melainkan karena luka yang mengoyak hatinya paling dalam. Pengkhianatan. Laras menikah dengan Dani 3 tahun lalu. Mereka dulu sama-sama berjuang dari nol. Dani bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik, sedangkan Laras mengurus rumah sambil sesekali membantu menjual kue buatan ibunya lewat media sosial. Meski penghasilan mereka pas-pasan, Laras tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama saling setia dan mau berusaha bersama, hidup akan menemukan jalannya. Namun semua kepercayaan itu hancur ketika Laras menemukan isi pesan di ponsel Dani. Pesan itu singkat, tapi cukup menusuk. "Sayang, minggu depan kita ke Bandung." "Ya, aku udah booking hotelnya. Gak sabar pengen berduaan lagi kayak kemarin." Dikirim oleh seorang perempuan bernama Rese. Perempuan yang pernah disebut Dani sebagai teman kantor baru. Awalnya Laras tidak percaya. Ia mencoba menahan diri, mencoba percaya bahwa mungkin ada kesalahpahaman. Tapi ketika ia mengonfrontasi Dani malam harinya, lelaki itu malah diam. Tak membantah, tak menjelaskan. Diamnya itu lebih menyakitkan dari apapun. "Aku gak mau hidup terus susah, Ras," ucap Dani akhirnya. Setelah hening yang panjang, "Aku capek jadi laki-laki yang gak punya masa depan. Rese, dia anak bos, dan dia bisa kasih aku kehidupan yang layak. Mobil, rumah, gaji lebih besar." Laras hanya bisa menatapnya dengan mata berlinang. "Jadi kamu ninggalin aku karena aku gak bisa kasih kamu itu semua?" Dani menunduk, "Maaf." Dan begitulah akhirnya Dani pergi, meninggalkan Laras bersama sisa-sisa kepercayaan yang hancur. Sejak saat itu, Laras merasa hidupnya kosong. Ia merasa bodoh, bukan hanya karena telah mencintai lelaki yang salah, tapi juga karena terlalu mengandalkan orang lain untuk kebahagiaannya. Hari-hari berikutnya berat. Laras sempat ingin menyerah. Ia tak punya pekerjaan tetap, hanya sisa-sisa tabungan kecil dan beberapa perlengkapan baking di dapur. Tapi dalam gelap itulah sebuah cahaya kecil muncul. Suatu malam, Laras membuka kembali akun Instagram lamanya yang dulu ia pakai untuk menjual kue. Di sana, ia melihat pesan dari seorang pelanggan lama yang menanyakan apakah ia masih menerima pesanan brownies. Entah kenapa, pertanyaan itu terasa seperti secercah harapan dengan sisa semangat yang ia punya. Laras mengangguk pada dirinya sendiri. Kalau gak ada yang percaya sama aku, setidaknya aku harus percaya sama diriku sendiri. Ia mulai lagi dari nol, memasak sendiri di dapur sempitnya, membungkus kue dengan kertas seadanya, mengantar pesanan naik ojek online. Tapi perlahan, satu demi satu, pesanan datang. Ia mulai belajar cara memasarkan lewat media sosial. Ia ikut kelas gratis online tentang bisnis kecil, belajar cara foto produk, bahkan sedikit-sedikit belajar tentang manajemen. Hidup masih berat, tapi kini Laras punya arah. Dan tanpa ia sadari, luka yang dulu membuatnya hampir mati, kini mulai membentuknya jadi sosok yang lebih kuat. Laras tidak lagi menangis Dani. Ia tak lagi sibuk mencari jawaban kenapa ia ditinggalkan. Karena sekarang ia sedang fokus membangun sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan di kejauhan, takdir sudah mulai menyusun rencana. Karena jalan hidup akan berputar. Dan suatu hari, Doni akan tahu bahwa perempuan yang dulu ia tinggalkan karena gaji, kini adalah bos tempat ia mencari nafkah. 2 bulan setelah kepergian Dani, Laras tak lagi menghabiskan pagi dengan menangis. Kini, setiap pagi ia sudah sibuk di dapur kecilnya, mengenakan celemek lusuh, menggulung adonan, dan memanggang brownies. Bau coklat yang manis
memenuhi ruangan sempit itu, bercampur dengan semangat baru yang mulai tumbuh di hatinya. Pesanan pertamanya setelah kehancuran datang dari pelanggan lama bernama Bu Intan yang memesan 5 loyang brownies untuk acara arisan. Laras menyanggupi, meskipun harus begadang semalaman karena peralatannya terbatas. Tapi dari itu, ia mulai percaya satu hal, mungkin ini jalanku. Setiap pesanan ia kerjakan dengan hati-hati. Ia tahu belum bisa bersaing dengan toko-toko besar, tapi ia yakin kualitas dan ketulusan bisa jadi nilai lebih. Ia tak punya modal besar untuk branding, tapi ia punya rasa, dan rasa itu tidak pernah bohong. Hari-hari berikutnya, Laras mengubah ritme hidupnya. Ia menyisihkan uang dari setiap pesanan, lalu membeli peralatan satu persatu. Oven kecil bekas, loyang tambahan, dan plastik kemasan yang lebih menarik. Ia juga membeli tripod murah untuk memotret produknya. Lalu belajar mengedit lewat aplikasi gratis di ponselnya. Ia mulai membuat akun Instagram baru @brownieslaras. Di sana, ia rajin mengunggah foto kue, membagikan testimoni pelanggan, hingga membuat video singkat, proses pembuatan yang jujur dan sederhana. Tak disangka, akun itu mulai ramai. Beberapa food blogger lokal ikut memesan dan merekomendasikan. Nama Brownies Laras mulai dikenal sebagai kue rumahan dengan rasa premium dan harga bersahabat. Namun jalan tidak selalu mulus. Suatu ketika, seorang pelanggan mengeluh karena brownies Nia terlalu gosong. Laras merasa malu dan kecewa. Tapi ia tidak membantah. Ia langsung meminta maaf dan mengirim ulang pesanan dengan tambahan 1 kotak gratis. Dari situ, ia belajar bahwa membangun usaha bukan hanya soal produk, tapi juga soal pelayanan dan sikap. Satu malam, Laras duduk sendiri di meja kecil dapurnya. Di hadapannya ada buku catatan yang kini penuh coretan angka dan ide. Ia menatap halaman itu dengan tatapan serius, lalu berkata pelan, sudah saatnya naik level. Dengan sisa tabungan dan sedikit pinjaman dari sahabatnya, Vina, Laras menyewa kios kecil di pinggir jalan utama, tak jauh dari rumahnya. Kios itu awalnya bekas tempat tambal ban, kotor dan gelap, tapi Laras melihat potensi. Ia mengecat dinding dengan warna hangat, menggantung papan sederhana bertuliskan Brownies Laras, dari dapur ke hati, dan mulai menjual langsung dari sana. Dan benar saja, pelanggan makin banyak. Anak-anak muda yang lewat, penasaran ibu-ibu, datang karena rekomendasi. Bahkan ada satu orang dari perusahaan catering yang tertarik kerjasama. Laras kaget, namun ia sadar, ini bukan keberuntungan, ini hasil dari luka yang ia ubah menjadi kekuatan. Sementara itu, kabar tentang kesuksesan kecil Laras mulai terdengar. Tak sengaja, Vina mendengar kabar dari teman lamanya. Dani kini bekerja di perusahaan milik ayah Rese. Tapi posisinya bukan manajer seperti yang ia banggakan dulu. Ia hanya karyawan biasa di bagian marketing dan kini sedang dalam masa evaluasi karena performanya menurun. Ironis, lelaki yang dulu meninggalkan Laras demi gaji besar, kini justru hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Sedangkan Laras yang dulu dianggap tidak punya masa depan, mulai membangun fondasi hidupnya sendiri. Suatu sore, saat kiosnya ramai pembeli, Laras duduk sejenak di kursi plastik sambil menikmati teh manis. Wajahnya letih, tapi penuh kepuasan. Dulu, aku pikir bertahan dari luka itu cukup, bisiknya pada diri sendiri. Tapi ternyata bangkit jauh lebih indah. Apa yang dulu membuatnya menangis, kini menjadi alasan ia tersenyum. Laras belum menjadi orang kaya. Ia belum memiliki perusahaan. Pesa, tapi satu hal pasti, ia tidak lagi menjadi perempuan yang hanya menunggu dicintai. Ia kini adalah perempuan yang dicintai banyak orang karena keberanian, kerja keras, dan rasa browniesnya yang luar biasa.
dan dunia belum selesai memberi kejutan untuknya. Pagi itu Laras membuka kios seperti biasa. Sinar matahari belum terlalu terik, dan aroma brownies yang baru matang memenuhi udara. Di seberang jalan, terlihat beberapa pelajar membeli sarapan, dan seorang ibu rumah tangga menggendong anak sambil menunggu pesanan. Rutinitas ini sudah menjadi bagian dari hidup Laras, sangat sibuk dan penuh harapan. Namun hari itu akan berbeda. Sore harinya, saat kios mulai sepi, datanglah seorang wanita muda dengan penampilan rapi. Ia mengenakan blazer coklat muda, celana kain, dan sepatu hak rendah. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Maya, pemilik akun kuliner @sisi, seorang food reviewer dengan ribuan pengikut. Aku udah lama dengar tentang brownies Laras, dan banyak banget followersku yang minta aku review, kata Maya sambil tersenyum. Laras sempat gugup, tapi ia tetap ramah seperti biasa. Ia menyiapkan sepiring kecil potongan brownies, original brownies keju, dan varian baru yang belum dirilis, brownies matcha almond. Maya mencicipinya perlahan, mengangguk, lalu tersenyum lebar. Enak banget. Serius, ini bukan brownies rumahan biasa. Rasa dan teksturnya mirip produk premium. Tapi kamu kemasannya masih sederhana ya? Laras mengangguk pelan. Saya baru bisa segini, Mbak. Semua masih sendiri. Produksi, kemasan, pengantaran, promosi. Tapi saya memang lagi nyicil buat naikin kualitas. Maya tersenyum penuh makna. Kamu butuh partner nggak? Laras menatapnya, terdiam. Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Maya pun mulai menjelaskan. Ia bukan hanya reviewer, tapi juga pebisnis. Ia punya beberapa jaringan food stall kecil di Bogor dan Jakarta. Ia tertarik berinvestasi di bisnis kecil yang punya potensi. Dan menurutnya, brownies Laras bukan hanya punya rasa, tapi juga cerita perjuangan yang bisa menjual lebih dari sekadar makanan. Tawaran itu membuat Laras berpikir keras. Ia tak ingin gegabah, tapi juga tak mau menutup peluang. Malam itu ia duduk lama di meja dapur, menatap buku catatan yang kini penuh rencana dan mimpi. Akhirnya, setelah diskusi panjang dan beberapa pertemuan, Laras menerima tawaran Maya. Mereka sepakat untuk memulai kecil, membuka satu booth resmi di pusat perbelanjaan lokal dengan sistem bagi hasil. Maya menangani modal dan sistem pemasaran, sementara Laras tetap fokus pada produksi dan pengembangan rasa. Booth pertama mereka dibuka 1 bulan kemudian dengan nama Brownies Laras, dari dapur ke toko. Booth itu kecil tapi tampil menarik, desain minimalis, kemasan baru, dan tagline sederhana. Brownies buat yang pernah ditinggal tapi nggak pernah gagal. Kehadiran booth itu mencuri perhatian. Banyak pengunjung penasaran, apalagi setelah Maya mengunggah review lengkap di Instagram. Dalam waktu seminggu, pesanan melonjak. Bahkan mereka mulai menerima pesanan dalam jumlah besar untuk hampers dan event kantor. Salah satu pelanggan besar mereka adalah perusahaan swasta yang akan mengadakan seminar nasional di Jakarta. Mereka memesan 300 kotak brownies. Laras hampir menangis saat membaca email konfirmasi pemesanan. Bukan karena takut, tapi karena tak percaya. Brownies yang dulu ia buat sambil menangis, kini dipercaya untuk menyambut tamu penting dari berbagai kota dalam proses produksi besar-besaran. Itu, Laras mulai merekrut beberapa ibu rumah tangga dari lingkungan sekitar. Ia tak ingin sukses sendiri. Ia tahu banyak perempuan di luar sana yang pernah merasa hancur seperti dirinya dan butuh tempat untuk bangkit. Salah satu yang ia rekrut adalah Bu Yanti, janda 2 anak yang ditinggal suaminya karena kecelakaan kerja. Bu Yanti bekerja sambil sesekali menangis saat menceritakan hidupnya. Laras menggenggam tangan wanita itu dan berkata pelan, "Kita bukan korban hidup, kita hanya sedang dalam proses jadi kuat." Di tengah keberhasilannya yang mulai tumbuh,
Laras tetap rendah hati. Ia masih sering membuka kios lamanya di pagi hari. Walaupun kini lebih banyak dikelola asistennya. Ia masih membalas DM dari pelanggan satu persatu dan tak pernah lupa mencicipi sendiri setiap adonan yang keluar dari dapurnya. Hingga pada suatu malam, ketika ia sedang mengecek laporan penjualan, ia menerima pesan singkat dari seseorang. "Selamat malam, saya Dani. Boleh minta waktu untuk bertemu Ras?" Laras menatap pesan itu dengan tangan gemetar. Nama yang dulu menghancurkan dunianya kini mengetuk kembali pintu hidupnya. Tapi kali ini, Laras bukan lagi perempuan yang ditinggal karena tak punya gaji. Ia adalah perempuan yang menggaji, yang memberi penghidupan bagi orang lain, dan yang telah membuktikan bahwa harga diri bukan ditentukan dari siapa yang kita punya, tapi dari siapa kita setelah luka itu datang. Hari itu, langit mendung, awan gelap menggantung di atas kota Bogor. Seolah tahu ada babak lama yang akan terbuka kembali dalam hidup Laras. Di sudut sebuah kafe kecil dekat stasiun, Laras duduk sendiri. Tangan kirinya menggenggam secangkir teh hangat, sementara tangan kanannya bergetar pelan memegang ponsel. Pesan dari Dani masih terbuka di layar. "Saya Dani, boleh minta waktu untuk bertemu Ras?" Awalnya Laras ragu membalas. Ia bukan lagi perempuan yang butuh penjelasan dari masa lalu. Tapi setelah berpikir panjang, ia menyadari bahwa mungkin ini saatnya menutup kisah itu dengan cara yang pantas. Tak lama kemudian, Denny datang. Rambut agak kusut, wajahnya tampak lelah, dan ada bayangan hitam di bawah matanya. Ia tak lagi memakai jas kantor seperti dulu. Hanya kemeja biasa, celana kerja kusam, dan sepatu yang mulai usang. Ia tampak gugup saat melihat Laras. Sebaliknya, Laras justru tampak tenang. Ia datang dengan setelan sederhana, blus putih, dan celana panjang hitam, tapi rapi dan berkelas. Bukan karena ingin pamer, tapi karena sekarang itulah dirinya, bukan Laras yang dulu. "Terima kasih sudah mau ketemu." Dani membuka suara. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar oleh suara hujan yang mulai turun. Laras mengangguk. "Ada apa?" Dani menunduk sejenak. Aku cuma ingin minta maaf, Ras, atas semuanya." Hening sesat. Hujan mulai menetes di luar jendela, menyapu debu, dan membawa suasana yang lebih dingin. "Aku sadar, aku salah. Dulu aku pikir hidup hanya soal uang dan kenyamanan. Aku kira Resa bisa jadi jalan pintas, tapi ternyata hidup gak semudah itu. Kami gak cocok, banyak konflik, dan akhirnya kami pisah." Laras mengangguk kecil, tanpa ekspresi. "Lalu, kamu kerja di mana sekarang?" Dani menatap Laras, ragu menjawab. "Aku di bagian marketing PT Maju Sejahtera." Laras menatapnya tajam. "Kantor cabang utara?" "Iya," Dani menjawab lirih. Laras tersenyum pelan. "Itu perusahaanku." Dani langsung terdiam. Wajahnya membeku, matanya melebar, seolah baru disiram air es. "Aku yang ambil alih perusahaan. Itu 2 bulan lalu." Lanjut Laras tenang. "Anak perusahaannya juga aku kelola. Jadi, secara tidak langsung, kamu sekarang karyawan perusahaanku?" Denny seperti kehilangan kata-kata. Ia menunduk dalam, bahkan tak berani lagi menatap wajah. "Laras, Ras, aku gak nyangka kamu berubah." Luar biasa. Laras menarik napas pelan. "Aku gak berubah dan aku cuma belajar. Dari luka, dari kesalahan, dari kehilangan. Aku gak nyalahin kamu, karena kalau kamu gak pergi, mungkin aku gak akan jadi seperti sekarang." Hening lagi. Kali ini, Laras yang bicara lebih dulu. "Aku maafin kamu, tapi bukan karena aku masih berharap. Aku udah selesai sama rasa itu. Sekarang, aku hidup bukan buat membuktikan apa-apa ke siapapun. Aku cuma pengen bahagiain diri sendiri dan bantu orang lain." Tony lemah. "Terima kasih. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan."
Laras berdiri. Ia mengulurkan tangan. Dan Denny menyambut dengan ragu. Tapi saat tangan mereka bersentuhan, Laras tahu, tak ada getaran apapun. Cinta itu benar-benar sudah mati. Sebelum pergi, Laras menoleh dan berkata, "Dulu, kamu pilih dia karena gaji. Sekarang, aku bukan cuma punya gaji, aku yang menggaji." Dan dengan langkah tegap, Laras meninggalkan kafe itu. Hujan tak lagi deras, tapi hatinya kini lebih lapang dari sebelumnya. Ia tak lagi terikat masa lalu, tak lagi terjebak luka. Ia adalah Laras yang baru, yang tak hanya bertahan, tapi 3 bulan setelah pertemuan terakhir dengan Dani, kehidupan Laras berubah semakin cepat. Keberhasilannya bukan lagi sekadar kisah viral di media sosial. Kini, ia diundang sebagai pembicara di berbagai seminar UMKM, menjadi contoh nyata dari perempuan yang bangkit dari luka dan menciptakan jalan hidupnya sendiri. Booth Brownies Laras di pusat perbelanjaan sudah beranak pinak. Dari 1 booth, kini menjadi 5 di berbagai titik strategis di Bogor dan Depok. Produksi tak lagi dilakukan di dapur sempit kontrakannya, tapi di sebuah dapur produksi yang lebih besar, dengan belasan pegawai tetap mayoritas adalah ibu rumah, tangga dan janda yang dulu kesulitan mencari nafkah. Namun seperti pepatah lama, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Laras mulai menghadapi tantangan baru. Kualitas produksi yang tidak konsisten, pegawai yang kurang disiplin, dan kompetitor yang mulai meniru konsep dan rasa browniesnya. Suatu pagi, Laras menerima laporan bahwa salah satu booth di Depok dikeluhkan pelanggan karena brownies terlalu keras dan kemasan terlihat kotor. Ia langsung turun sendiri ke sana. Wajah para karyawan pucat saat Laras datang, tapi bukan kemarahan yang mereka dapat. Laras mengumpulkan semua staf dan berkata tegas, "Namun tenang, kita bukan cuma jual kue, kita jual nama, cerita, dan kepercayaan. Kalau itu rusak, semua yang kita bangun selama ini bisa runtuh. Kalian capek, aku juga. Tapi kalau kita lelah, bearing, hasilnya juga bisa kita nikmati bareng-bareng." Beberapa staf meneteskan air mata. Mereka tak menyangka bos besar mereka tetap mau turun tangan dan tetap menganggap mereka bagian dari keluarga. Malamnya, Laras duduk di ruang kerjanya, menatap daftar masalah yang terus bertambah. Tapi di samping daftar itu, ada juga proposal yang membuat hatinya berdebar. Undangan ekspansi ke Bandung. Salah satu investor dari Bandung, Pak Hendra, tertarik membuka lisensi brownies Laras di kota kembang itu. Ia sudah mencoba produk Laras beberapa kali lewat pengiriman online dan percaya bahwa pasar Bandung siap menerima brand ini. Laras dilema. Ia tahu ekspansi ke kota lain bukan hal kecil. Risikonya besar, biayanya besar, dan tekanan juga makin. Tapi ia juga tahu, hidup bukan tentang diam di tempat aman. Setelah diskusi panjang dengan Maya rekan bisnis, sekaligus sahabat barunya, Laras akhirnya memutuskan untuk menerima tantangan itu. Kalau aku dulu berani bangkit dari dikhianati, masa sekarang takut buka cabang, ucapnya dengan senyum kecil. Persiapan ekspansi ke Bandung dilakukan dengan matang, mulai dari pemilihan tim produksi, manajer cabang, hingga pelatihan staf. Laras bahkan menyewa tempat tinggal sementara di Bandung agar bisa memantau langsung proses pembukaan gerai pertama. Dan akhirnya hari yang dinanti tiba. Gerai brownies Laras Bandung dibuka di salah satu sudut strategis di kawasan Dago. Antusiasme masyarakat luar biasa. Antrian mengular sejak pagi. Banyak pelanggan datang bukan hanya karena rasa browniesnya, tapi karena kisah Laras yang menginspirasi. Salah satu media lokal bahkan meliput hari pembukaan, menulis judul besar, "Dari ditinggal karena gaji, kini jadi perempuan yang menggaji satu kota." Laras membaca artikel itu sambil tersenyum, tapi ia tahu perjuangannya belum selesai.
Dunia bisnis selalu bergerak, dan ia harus terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus menginspirasi. Suatu malam di Bandung, Laras berdiri di balkon apartemennya. Angin dingin mengusap wajahnya, tapi hatinya hangat. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, lalu berkata pelan, "Ternyata aku gak gagal. Aku cuma butuh waktu untuk membuktikan bahwa aku bisa." Kini, Laras bukan hanya pengusaha sukses. Ia adalah simbol kekuatan perempuan, simbol bahwa dihancurkan bukanlah akhir, tapi mungkin justru awal yang paling indah. Kesuksesan cabang Brownies Laras di Bandung membuka mata banyak orang bahwa Laras bukan lagi pemain kecil. Dalam waktu kurang dari setahun, ia berubah dari penjual kue rumahan menjadi pemilik brand yang dikenal luas di Jawa Barat. Media-media nasional mulai menyorot kisahnya, dan undangan untuk menjadi pembicara bisnis datang hampir setiap minggu. Namun seiring dengan cahaya yang terang, bayangan juga makin panjang. Suatu pagi, Laras menerima email berisi proposal kerjasama dari sebuah perusahaan investasi asing bernama Vine and Bloom Holdings, perusahaan yang berbasis di Singapura dan sudah berpengalaman mengangkat banyak brand lokal menjadi raksasa skala internasional. Isi emailnya sederhana, tapi menjanjikan. "Kami tertarik untuk menjadikan Brownies Laras sebagai brand regional Asia Tenggara. Kami siap investasi 10 miliar rupiah dengan imbalan 70% saham dan ekspansi ke 3 negara dalam 2 tahun. Laras membacanya berulang kali. Tangannya sempat gemetar. Tawaran itu sangat besar. Ini bisa jadi jalan pintas untuk menjadikan brandnya dikenal dunia. Ia membayangkan booth Brownies Laras di Singapura, Malaysia, bahkan Dubai. Ia membayangkan rasa coklat buatannya dinikmati orang asing sambil membaca kisah inspiratifnya. Tapi di sisi lain, 70% saham. Itu berarti ia hanya akan memegang 30%. Dalam angka, ia masih punya keuntungan, tapi dalam kendali, ia hanya jadi nama tanpa kuasa. Laras tak ingin terburu-buru. Ia berkonsultasi dengan Maya. "Ini kayak mimpi, Laras," kata Maya. "Tapi kamu harus hati-hati. Kalau kamu serahkan kendali terlalu besar, apa yang kamu bangun dari hati bisa jadi cuma angka buat mereka." Laras kecil. Ia tahu, Maya benar. Brownies Laras bukan sekadar bisnis baginya. Di balik setiap potongan brownies, ada cerita tentang perjuangan, luka, dan keberanian. Ia tidak ingin rasanya berubah, atau kisahnya dipoles hanya demi konten marketing asing. Beberapa hari kemudian, perwakilan dari Vine dan Bloom datang langsung dari Singapura. Mereka menyewa ruang meeting di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Di sana, Laras duduk berhadapan dengan 3 orang pria berjas rapi dan seorang wanita bernama Clara yang bertindak sebagai translator dan penghubung. Presentasi mereka meyakinkan. Grafis-grafis menarik tentang potensi ekspansi global, strategi marketing, modern, dan prediksi keuntungan berlipat ganda. Tapi ada satu kalimat dari Clara yang membuat hati Laras mencelos. "Kalau kerja sama ini berjalan, dalam 6 bulan kita ubah nama jadi Laras Choco Delight biar lebih internasional, dan kita perlu ubah kemasan jadi lebih modern. Mungkin tonnya item dan hapus bagian kisah inspiratif karena pasar luar negeri tidak terlalu suka hal emosional." Laras langsung menatap Clara. "Jadi, cerita saya harus dihilangkan?" Clara tersenyum ramah. "Bukan dihilangkan, hanya disederhanakan. Fokus ke bisnis. Produk utama, bukan cerita personal." Saat itu juga, Laras tahu jawabannya. Ia pulang dari pertemuan itu dengan hati penuh badai. Sepanjang jalan dari Jakarta ke Bogor, ia menatap keluar jendela mobil, memikirkan banyak hal. Ia tahu keputusan yang akan ia buat mungkin terdengar bodoh bagi sebagian orang.
menolak miliaran demi mempertahankan nilai. Tapi malam itu, Laras kembali ke dapur produksinya. Ia duduk bersama Bu Yanti dan beberapa karyawan yang sedang membungkus brownies untuk acara anak panti asuhan. Laras melihat tangan-tangan mereka yang kasar, tapi terampil. Mendengar tawa mereka, meski penghasilan tak seberapa, ia melihat dirinya sendiri di mata mereka perempuan yang tidak butuh kemewahan untuk merasa hidup. Keesokan harinya, Laras mengirim email balasan. Singkat, tapi tegas. Terima kasih atas tawaran luar biasa dari Fine dan Bloom. Setelah pertimbangan mendalam, saya memutuskan untuk menolak tawaran kerja sama tersebut. Brownies Laras bukan sekadar produk, tapi cerita. Dan saya tidak ingin kehilangan ceritanya demi angka. Beberapa minggu kemudian, keputusan itu menjadi perbincangan di dunia bisnis. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang mencibir, menyebutnya terlalu sentimental dan melewatkan peluang emas. Tapi Laras tidak goyah. Ia tahu, bisnis yang tumbuh dari hati tak boleh dijual semudah itu. Ia memilih jalan yang lebih lambat, tapi miliknya sendiri. Kini, ia tengah merancang pelatihan gratis untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga yang ingin belajar usaha rumahan. Ia percaya brownies hanyalah alat. Tujuan besarnya adalah membuat lebih banyak perempuan sadar. Mereka tidak harus bergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Karena ambisi yang sesungguhnya bukan soal mengejar puncak, tapi menjaga pijakan agar saat berdiri tinggi, hati tetap membumi. 3 tahun sejak Laras memulai segalanya dari dapur kontrakan kecil. Kini ia berdiri di panggung sebuah gedung megah di Jakarta. Malam itu, ia diundang untuk menerima penghargaan sebagai tokoh perempuan inspiratif nasional dalam dunia UMKM. Gaun sederhana berwarna krem membalut tubuhnya, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya bersinar, bukan karena makeup mahal tapi karena perjalanan panjang yang tak pernah berhenti. Ia jalani dengan sepenuh hati. Lampu sorot menyinari panggung saat namanya dipanggil. Penonton berdiri dan bertepuk tangan. Laras melangkah dengan tenang, tapi di dalam dadanya ada gelombang emosi yang tidak bisa ia bendung. Saat mikrofon disodorkan padanya, Laras sempat terdiam. Ia menatap ke arah ratusan pasang mata yang menunggu, dan pelan-pelan ia mulai bicara dengan suara yang jernih dan penuh makna. Dulu, saya pernah ditinggalkan karena tidak punya apa-apa. Saya dianggap tidak punya masa depan. Tapi saya tak mau hidup dalam dendam. Saya belajar bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk menemukan versi terbaik dari diri saya sendiri. Tepuk tangan menggema. Brownies yang saya buat bukan hanya soal rasa manis, tapi juga tentang keberanian, tentang luka yang saya ubah jadi kekuatan, tentang tangis yang saya jadikan semangat, dan tentang harapan bahwa siapapun bisa bangkit meski dari titik paling rendah sekalipun. Di antara hadirin duduklah Bu Yanti, Maya, beberapa staf, dan anak-anak panti asuhan yang dulu menerima donasi pertamanya. Mereka tersenyum bangga. Laras bukan hanya bos bagi mereka, tapi juga pelita yang menyala di tengah kegelapan hidup masing-masing. Setelah turun dari panggung, Laras duduk sendiri di taman belakang gedung. Udara malam sejuk, dan bintang-bintang tampak terang. Ia membuka dompet kecilnya, mengeluarkan foto kecil dirinya saat masih mengenakan celemek kotor dan mengaduk adonan di dapur kontrakan dulu. Ia tersenyum, lalu berkata lirih, "Kita sampai juga di sini, Laras." Tak lama kemudian, Maya menghampiri sambil membawa 2 cangkir coklat hangat. "Ngapain sendirian di sini?" tanya Maya. Laras menatap langit, cuma lagi mikir. Ternyata puncak itu bukan soal uang ya. Bukan soal brand besar atau gelar. Maya duduk di sampingnya. "Lalu soal apa puncak itu?" jawab Laras. "Saat kita tahu
kita nggak lagi didefinisikan oleh orang yang ninggalin kita. Saat kita bisa bantu orang lain naik, bukan hanya naik sendirian. Saat kita bisa berdiri tanpa membenci masa lalu, dan bisa tertawa meski dulu pernah hancur. Maya mengangguk pelan, menatap sahabatnya itu dengan bangga. Dan kamu udah sampai di puncak itu, Laras, katanya. Laras tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum orang yang menang. Itu senyum orang yang utuh. Malam itu, Laras pulang ke rumah barunya. Sebuah rumah sederhana 2 lantai yang ia beli dari hasil kerja kerasnya. Di ruang tamunya, terpajang bingkai berisi tulisan tangan yang ia buat sendiri sebagai pengingat. Dulu kau pilih dia karena gaji, kini aku yang menggaji. Tapi lebih dari itu, aku menggaji hidupku dengan keberanian, bukan ketakutan. Dan di akhir semua ini, Laras tahu, kebahagiaan sejati bukan saat orang lain kembali menyesal telah meninggalkan kita, tapi saat kita tidak lagi butuh pembuktian apapun, karena kita telah berdamai dengan luka, dengan masa lalu, dan dengan diri sendiri. Bantu.